Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baca pertemuan kali ini kita bahas tentang software hosting atau manajemen biaya. Bagaimana sebuah proyek perangkat lunak itu ditetapkan biayanya, kemudian apakah biaya yang dianggarkan untuk memenuhi mulai dari tahap perencanaan sampai tahap finishing perangkat lunak, ataukah dana yang ada itu tidak mencukupi. Ada beberapa hal atau metodologi bisa dihitung dari jumlah orang yang terlibat, bisa dihitung dari tahapan pelaksanaan, kebutuhan biaya tahapan pelaksanaan, atau bisa juga dihitung dari pengalaman. Jadi kalau pengalamannya, aplikasi perangkat lunak itu habis 100 juta misalnya sistem akademik, berarti kalau saya membangun sistem akademik yang sama di perguruan tinggi yang lain, maka habisnya juga sekitar 100 juta. Namun ada beberapa hal yang harus dijadikan pertimbangan sebelum kita menetapkan biaya. Baik, untuk mendukung perkuliahan pagi hari ini, kita buka dulu materinya. Silahkan Anda ke blog, ke catatan kuliah, kemudian setelah itu diklik bagian manajemen biaya. Kalau di item itu adalah di poin nomor 10. Berikut saya share atau saya bagi linknya, kita lihat sama-sama. Ini adalah materi tentang manajemen biaya. Mungkin di antara peserta kuliah pagi hari ini sudah membaca. Bagi yang sudah membaca bisa silakan join ke YouTube untuk membahas sama-sama, barangkali ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Jadi apa sih sebenarnya yang disebut dengan biaya? Ya, biaya atau biasa disebut dengan cost itu adalah berapa banyak jumlah uang atau sumber dana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dari proyek yang akan dibangun. Biasanya biaya ini ditetapkan dengan satuan keuangan, bisa dolar, bisa rupiah, atau sesuai dengan mata uang yang disepakati. Nah, kenapa biaya ini penting? Karena ternyata di dalam pembuatan perangkat lunak itu biaya ini adalah merupakan bagian yang utama. Proyek yang bisa jalan kalau nggak ada anggaran. Begitu juga anggaran yang besar, tapi kalau itu tidak ditata, maka bisa menyebabkan kegagalan proyek. Hasil studi yang dilakukan oleh konsultan Jaos ya itu menyatakan bahwasanya hampir rata-rata penggunaan biaya itu membengkak atau mencapai hampir 2 kali lipat atau 189% dari biaya yang direncanakan. Kenapa? Karena ternyata banyak biaya nggak terbuka, yaitu antara lain adalah biaya pelatihan atau biaya operasional pelaksanaan pelatih calon operator dan sebagainya. Kemudian yang kedua biaya pemasukan data atau data. Kemudian berikutnya ada penyesuaian kode untuk laporan, dan yang tidak kalah penting ya ada biaya hosting, internet, dan sebagainya. Sehingga ternyata setelah aplikasi itu deliver atau diserahkan, ternyata sampai ke bisa digunakan atau memberikan manfaat masih ada biaya yang lain. Nah, kemudian berikutnya untuk menentukan biaya dari sebuah perangkat lunak
itu ada 4 tahapan yang diperlukan, ya. Biasa disebut dengan cost planning atau perencanaan biaya, kemudian cost estimating, ya, memperkirakan, setelah direncanakan kemudian memperkirakan, kemudian cost budgeting itu dianggarkan, kemudian ya terakhir cost controlling itu pengendalian atau biasa juga disebut dengan pengawasan penggunaan biaya proyek tadi. Jadi direncanakan lebih dahulu ruang lingkup proyeknya, kemudian aktivitasnya, baru kemudian dari masing-masing aktivitas itu diperkirakan mobil ini menghabiskan berapa biaya. Itu disebut dengan estimasi. Kemudian kalau itu sudah dihitung, kita ada optimalisasi, ada efisiensi, baru kemudian dianggarkan. Anggarkan balik penyesuaian kesediaan atau ketersediaan biaya yang dipunyai perusahaan dengan proyek yang akan diubah. Kemudian setelah dianggarkan itu budgeting, berikutnya adalah waktu pelaksanaan, itu diawasi kapan harus dicairkan, untuk apa saja, kemudian apakah ada pemborosan atau justru ada yang bisa dihemat. Berikutnya ya untuk mengukur biaya itu kemudian kita menggunakan teknik disebut dengan estimasi atau memperkirakan biaya. Ada beberapa teknik estimasi yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah analog estimation atau analog estimate. Ya. Jadi memperkirakan mengestimasi biaya proyek berdasarkan biaya aktual dari proyek yang sebelumnya. Biasanya digunakan oleh vendor-vendor yang sudah berpengalaman atau pernah mengerjakan proyek yang bisnis. Kemudian yang kedua itu adalah biaya satuan. Biaya satuan itu biasanya berdasarkan standar biaya yang ditetapkan oleh organisasi tertentu. Contoh hal ini adalah biaya satuan oleh Inkindo. Ini tulisannya Inkindo. Inkindo itu singkatan dari Ikatan Nasional Konsultan Indonesia. Nah, kalau kita lihat biaya satuan Inkindo, dia menetapkan, ini bisa dilihat di bagian bawah itu ada billing rate Inkindo. Billing rate Inkindo itu dia menetapkan, ini kalau kita klik ya, itu ada biaya langsung personel Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jakarta. Di situ sudah ditulis berapa biaya operator, biaya program basis data, pemelihara sistem, surveyor, fasilitator, semuanya berdasarkan ketentuan tersebut. Kemudian biaya katakanlah yang ada tadi biasanya kemudian disesuaikan dengan kemampuan daerah UML ya, atau upah minimum regional. Biasanya kemudian ada indeksnya. Kalau lokasinya lebih jauh dari Jakarta, misalnya di Papua atau di Aceh, biayanya akan lebih besar karena indeksnya lebih dari 1. Tapi kalau misalnya di Jawa Timur, maka biayanya lebih murah karena indeksnya 0,874. Kalau di Jogja lebih murah lagi karena 0,89. Jadi Anda bisa klik di sini di bagian Inkindo ini, kemudian ada billing. Itu adalah biaya berdasarkan perkiraan biaya satu. Kemudian
Berikutnya adalah bottom up estimate. Jadi estimasi berdasarkan tiap paket kerja terkecil dan menjumlahkan seluruhnya hingga diperoleh biaya total sebuah proyek. Bottom up estimate itu biasanya kita membagi dari sebuah aplikasi, itu ada berapa modul, berapa tabel, kemudian berapa report, kemudian berapa UI yang dipakai. Atau bisa juga dibagi, itu adalah untuk membangun perangkat lunak tersebut ada butuh berapa modul. Kemudian setiap modul itu diestimasi jumlah orang yang terlibat, waktu yang dibutuhkan, dan kemudian juga biaya yang diperlukan. Kemudian hasilnya semuanya itu dijumlah. Nah, contoh misalnya ya untuk bottom up estimate bisa dilihat di bagian bawah. Di sini, nah ini ada ya. Itu ada scope, kemudian ada tas, ada pos. Misalnya desain, misalnya katakanlah 12 juta. Kemudian Laravel development, itu butuh berapa form dan butuh berapa modul. Kemudian masing-masing modul dikasih satuan biaya, kemudian baru di yang ini, yang bagian bawah ini adalah yang ada scope tas sama pos ini, termasuk bottom up estimate. Ya. Kemudian berikutnya kita kembali ke atas, parametric modeling. Parametric modeling itu adalah estimasi biaya proyek, kemudian dilakukan dengan memanfaatkan model matematik. Digunakan pada keadaan di mana parameter dapat dikuantifikasi dan ada informasi dasar untuk membuat model yang akurat. Dan bisa hampir sama dengan bottom up, tapi ini lebih ke biasanya ke volume data atau jumlah input, jumlah transaksi, kayak gitu. Bukan UX-nya, tapi biasanya lebih kepada transaksi atau volume data. Contoh misalnya adalah kalau kita menggunakan aplikasi bank, itu adalah aplikasi transfer, biayanya berapa ya, kemudian dihitung kira-kira berapa kali transfer itu akan digunakan, kemudian satu transfer itu membutuhkan biaya berapa. Contoh misalnya kalau kita komersil itu kan BI pas ada 2.500, kemudian online ada 6.500, ya dihitung. Itu adalah biaya bisnisnya. Nanti biaya softwarenya ya bagian dari berapa persentase dari 2.500 maupun berapa persentase dari 6.500 yang dikeluarkan. Kemudian yang terakhir yaitu adalah analisis dokumen lelang vendor. Biayanya ditetapkan berdasarkan biaya yang ada di K atau tol yang ditawarkan oleh pemberi pekerjaan. Oke, kemudian untuk perencanaan biaya itu biasanya kita punya satu form untuk membuat rencana, yaitu isinya kegiatan, kemudian nama pekerjaan, ya, kemudian upahnya berapa standarnya, terus kemudian ada biaya persen, biaya bahan, biaya perjalanan, dan lain-lain, terus kemudian total atau biaya kerja. Apa bedanya upah sama biaya persen? Biasanya kalau biaya persen itu bulanan. Kalau upah itu misalnya kegiatan, contoh misalnya adalah akomodasi atau transportasi lah kabarnya ya. Upah transportasinya berapa, mungkin sehari
300.000 untuk sopirnya. Nah, kalau biaya persen, contohnya ya misalnya ada operator atau programmer yang terlibat. Nah, setiap bulan dia mendapatkan gaji berapa, gitu ya. Jadi tidak selalu satu kegiatan itu semua biayanya ada, disesuaikan. Misalnya contoh kegiatannya apa, yaitu meeting dengan klien. Jam kerjanya kalau meeting berarti mungkin katakanlah sehari 4 jam. Biaya upah, ya, meeting itu mungkin ada honorar ya. Biaya upahnya mungkin satu orang 500.000. Biaya persennya waktu meeting kosong. Biaya bahan mungkin ada kebutuhan yaitu kertas, map untuk cetak presentasi. Biaya perjalanan pasti adalah biaya transportasi ke tempat lain. Biaya lain-lain ya bisa uang makan, uang bensin yang dibutuhkan. Lalu kemudian jadi ini adalah biasanya form untuk yang digunakan untuk perencanaan. Kemudian berikutnya untuk estimasi. Untuk estimasi biasanya setiap kegiatan itu dirinci lagi menjadi yang subtas atau sub kegiatan. Biasa disebut dengan pakai WBS atau Backlog Structure atau struktur detail dari sebuah pekerjaan. Misalkan saja pekerjaannya itu namanya coding atau memprogram, maka biayanya apa saja ya, bisa dirinci, menggunakan database, modulnya, layoutnya, kemudian ada proses, lalu bisa didetailkan ya, struktur menu, UI, dan sebagainya. Masing-masing itu dibuat atau dibikin, kemudian ditentukan cost per unit per jam, atau bisa juga kemudian di total. Nah, ini adalah contoh satu WBS, kemudian ada unit per jam, biaya unit per jam, subtotal, kemudian WBS level totalnya, kemudian jumlah keseluruhan. Kemudian berikutnya adalah cost budgeting. Kalau itu sudah, kalau estimasi itu memperkirakan, cost budgeting ini biaya yang diperkirakan itu berikutnya akan dikeluarkan di bulan apa saja. Misalnya proyeknya berlangsung 12 bulan. Maka contohnya kalau gaji itu dikeluarkan tiap bulan. Kalau hardware pembelian, ya mungkin hanya pada saat pembelian saja. Biaya server bisa pada saat pembelian saja. Kemudian ada biaya software itu dikeluarkan pada bulan 4. Kemudian pengembangan software mungkin kebutuhan untuk makan minum dan sebagainya ya selain gaji. Nah, kemudian dibutuhkan itu bulan 2 sampai bulan 4. Ya. Jadi uang yang ada berikutnya adalah kapan itu dikeluarkan. Jika kita punya apa istilahnya perkiraan pengeluaran tiap bulan. Misal di sini adalah bulan ke-1, ini satuannya dalam ribuan ya. Di situ ada 20.000 berarti 20 juta. Bulan kedua ini masih survei ya. Jadi makanya project manager atau project team lagi. Kemudian bulan yang kedua itu adalah 80 juta. Bulan 3 92 juta. Terakhir sekitar 1,5 ya. Itu contohnya. Kemudian berikutnya pengawasan atau cost controlling.
Ya, biasanya mencocokkan apakah yang dia ada di budgeting sama pelaksanaan itu sama atau tidak. Kemudian dibuat grafiknya. Ini grafik yang awalnya sesuai dengan budgeting. Nanti kemudian disusul dengan biaya pelaksanaan sebenarnya. Mungkin itu sebagai apa, materi dari pembiayaan rapat. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, silakan untuk menyampaikan ke asisten atau bisa menghubungi saya langsung ke ya. Terima kasih untuk kuliah hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.